Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Semuanya baik, apa kabar semuanya? Awal tahun? Masih semangat ya? Yes, oke. Oke, saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita tundukkan kepala kita, sekali lagi kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Seperti tadi kami boleh nyanyikan, kami boleh nyatakan bersama-sama bahwa kami tidak akan lupa apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini, kalau kami boleh berada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Dan kami percaya bahwa di hari-hari ke depan, kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kemurahan Tuhan boleh terus berlaku atas setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dan pada sore hari ini, saat firman Tuhan diberitakan, berdoa biar Roh Kudus Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kami. Ada roh pengertian sehingga kami boleh mendapatkan firman Tuhan dan hati kami boleh terbuka sebagai tanah yang baik sehingga firman-Mu boleh tertanam dan menjadi dasar, menjadi sebuah prinsip yang kami pegang, menjadi kehidupan, membawa kepada pengalaman demi pengalaman akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, saya pada sore hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah mendengar apa yang Tuhan sampaikan lewat Pastor Z, dan saya juga rindu untuk boleh menyatakan apa yang Tuhan sampaikan lewat saya pribadi kepada jemaat Tuhan di tempat ini untuk tahun 2016 ini. Dan saya percaya ini boleh mempersiapkan setiap kita, ini boleh membuat kita kuat seiring dengan kita memasuki dan menjalani tahun 2016 dalam kehidupan kita ini. Saya kasih judul khotbah saya pada sore hari ini yaitu The Journey with God, yaitu sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena saya selalu percaya bahwa kehidupan itu bukan sebuah seperti kalau orang bilang itu seperti lingkaran begitu ya, seperti roda, bahwa ya kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Kalau begitu berarti kita percaya bahwa ketika engkau ada di atas, engkau pasti akan berada di bawah suatu saat. Tapi kita percaya bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Kalaupun ada naik dan ada turun, kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. So, the journey with God, bahwa ada perjalanan dengan Tuhan. Dan saudara boleh lihat, ketika kita mau masuk ke dalam sebuah tahun yang baru, itu orang biasanya memiliki satu pengharapan yang berbeda. Atau orang memiliki sebuah sikap yang berbeda saat mereka akan masuki sebuah tahun yang baru. Tahun 2016 ini misalnya. Ini baru hari Minggu yang kedua ya. Ada orang yang takut kepada tahun yang baru. Waduh, ini tahun baru bagaimana ya? Karena apa yang terjadi di media, apa yang terjadi dengan politik, dengan keuangan kita, dengan keluarga kita, dengan pernikahan dan lain sebagainya, masalah yang belum selesai. Waduh, ini tahun 2016 sepertinya akan menjadi tahun yang kurang baik nih buat kehidupan saya gitu. Sepertinya tidak mudah. Orang bisa jadi masuk ke dalam satu tahun yang baru dengan perasaan yang khawatir atau berdebar-debar gitu. Ini bagaimana nih? Karena tidak ada pengharapan di dalam kehidupannya. Atau ada lagi orang yang masuk dengan tahun yang baru itu dengan satu bilangnya lebih excited gitu, dengan semangat yang baru. Bahwa saya tahu bahwa 2016 ini akan menjadi tahun yang luar biasa buat kehidupan saya, buat keluarga saya, buat pekerjaan saya. Kenapa? Karena saya percaya, saya lihat bahwa ada satu kunci yang menjadi hal yang penting untuk kita menyikapi setiap hal di mana kita memasuki satu hal yang baru, yaitu bagaimana pengetahuan kita dan bagaimana pengharapan kita. Jadi apa yang kita ketahui dan apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Kalau engkau tidak memiliki pengharapan dalam kehidupanmu, tentu engkau akan menjadi takut, betul ya. Engkau akan menjadi khawatir. Atau engkau ya akan hidup seperti biasa-biasa saja. Karena ya harapannya, ya biasalah, tidak akan terjadi apa-apa begitu. Jadi pengharapanmu itu menentukan kehidupanmu di masa yang akan datang. Sebenarnya ada lagi yang lebih parah. Kalau ada orang yang takut untuk masuk satu hal yang baru, terus ada juga yang semangat untuk masuk ke dalam satu hal yang baru. Ada juga yang ketiga, tipenya yang ya kayaknya biasa-biasa aja lah, nggak ada bedanya pastor, 2011, 12, 13, 14, 15, ini 16, ya sama-sama aja lah kayak kemarin. Well, saudara yang kasih Tuhan, justru saya lihat itu adalah posisi yang lebih berbahaya. Karena Alkitab katakan engkau tidak bisa suam-suam kuku. Tetapi kalau kita sudah hidup hanya untuk hari ini, berarti engkau tidak punya pengharapan, engkau hanya menjalani, well,
bagaimana Tuhan bisa memberkati kehidupan kita lebih lagi kalau kita tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita masuk tahun 2016 ini dengan sebuah pengetahuan yang benar tentang siapa diri kita, pengetahuan yang benar tentang siapa yang bersama dengan kita, pengetahuan yang benar tentang apa yang kita miliki. Bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah, bahwa Tuhan bersama dengan kita, dan Tuhan memberikan perlengkapan yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita, menggenapi rencana Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita lihat ada seorang yang melakukan sebuah perjalanan. Jadi orang ini dia dipanggil Tuhan untuk dia memasuki sebuah perjalanan yang baru. Dan ini merupakan perjalanan yang tidak mudah. Saudara boleh buka Alkitab saudara di dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Kita lihat kembali, kita belajar sore hari ini dari kitab Yosua. Kita buka Yosua pasal yang pertama, saya akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Oke, firman Tuhan katakan demikian. Judulnya yaitu perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Nah, kalau saudara lihat sebelumnya itu Musa akhirnya mati dan kemudian Tuhan berfirman kepada Yosua. Ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, saudara lihat bahwa ada satu kondisi pada waktu itu di dalam kehidupan Yosua di mana pemimpin Yosua atau mentornya atau orang yang selama ini berada bersama dengan dia, yang menyertai dia, yang selalu berjalan bersama-sama dengan dia, itu waktunya sudah habis. Alkitab mengatakan bahwa hambaku Musa telah mati. Jadi at one point, my servant Moses was dead, my servant is dead. Jadi sekarang ini hambaku Musa sudah mati. Sekarang aku memerintahkan engkau untuk engkau meneruskan apa yang menjadi rencana Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara tahu ya bahwa Tuhan menyatakan kehendaknya kepada Musa, tapi even Musa tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Pada akhirnya Yosua dan generasi berikutnya mereka yang menikmati perjanjian yang daripada Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk bayangkan seperti ini. Ada masa kita sebagai anak, kita mungkin ditinggalkan oleh orang tua kita. Atau kita memiliki seorang guru yang kita kagumi begitu, yang kita benar-benar kita salut kepadanya. Kita belajar banyak kepadanya. Tapi tiba-tiba orang yang membimbing kita itu tiba-tiba pergi begitu. Apakah pindah atau ya Tuhan panggil? Atau ada pembimbing-pembimbing rohani, kakak rohani, bapak rohani yang kita miliki, tetapi tiba-tiba orang itu tidak ada lagi begitu. Dan kita ada di dalam satu posisi di mana sekarang kita sendiri. Dan itu yang dialami Yosua. Saya bisa bayangkan, biasanya dia ikut gitu. Apa-apa enak, kan enak ya kalau udah dipimpin, semuanya udah diatur, dikasih tahu kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Tetapi ada masa tiba-tiba Yosua harus mengambil tanggung jawab. Dia harus mengambil keputusan.
Dia yang harus membawa bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Saya percaya bahwa itu bukan masa yang mudah buat Yosua, betul ya? Karena biasanya dia ngikut gitu. Tiba-tiba ketika saya pindah ke sini, contohnya itu merupakan sebuah satu season yang berbeda. Karena ketika di tempat sebelumnya saya biasa dikasih tahu, oke, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kan lebih gampang gitu. Tetapi kemudian di sini tempat yang baru, tempat yang benar-benar baru, berarti ada sekarang saya istilahnya upgraded into a new level of leadership. Saya yang harus mengambil keputusan. Seorang anak yang menikah, kemudian dia harus mengambil keputusan untuk keluarganya, meskipun berapapun umurnya. Tetapi dia menjadi pemimpin, dia menjadi tanggung jawab, memiliki tanggung jawab untuk orang yang dipimpinnya pada saat itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa perjalanan Yosua itu bukan sebuah perjalanan yang mudah. Ini merupakan hanya titik awal di mana Tuhan mengingatkan kembali apa yang menjadi visi Tuhan, dan Tuhan memerintahkan, mendelegasikan tanggung jawab itu kepada Yosua. Bahwa diawali bahwa engkau dan seluruh bangsa ini, engkau harus menyeberangi sungai Yordan ini dan menuju kepada negeri yang akan kuberikan kepadamu. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mau share kepada setiap saudara di tempat ini ada 3 hal yang boleh kita miliki, yang harus kita miliki untuk kita berjalan di tahun 2016 ini. Yang pertama yaitu mari kita be ready. Saudara boleh katakan be ready. Oke ya, be ready itu siap-siap. Ayat yang kedua saya bacakan kembali. Firman Tuhan katakan seperti ini. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara perhatikan bahwa di sini ada perkataan menyeberangi, menuju. Gitu. So therefore arise, go over this Jordan, you and all these people into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Tuhan katakan kamu akan menyeberangi. Oke, ini belum nyebrang nih. Terus setelah kamu nyeberangi, kamu harus menuju. Jadi ada arahan, kamu harus menuju. Menujunya kemana? Ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Saudara tahu bahwa ternyata peperangan itu atau battle itu lebih banyak setelah Yosua menyeberangi sungai Yordan. Kalau Tuhan katakan bahwa aku memberikan tanah Kanaan, bukan berarti itu secara free gitu ya, dikasih begitu saja mereka langsung possess. Tapi mereka harus berjuang untuk mendapatkannya. Mereka harus mengambil apa yang menjadi bagian mereka. Di dalam berkat Tuhan saya percaya bahwa ya betul Tuhan menyediakan banyak berkat untuk setiap kita. Tuhan menyediakan berkatnya melimpah untuk setiap kita. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita perlu aktif, kita perlu ambil, kita perlu klaim, kita perlu terima berkat yang daripada Tuhan itu. Ada amin? Saudara? Oke, kita lihat berikutnya ya. Di sini dikatakan bahwa oke, Yosua engkau pergi, engkau seberangi, engkau menuju ke sana. Itu adalah sebuah perjalanan yang Tuhan perkatakan. Yosua sebenarnya sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk dia masuk ke dalam sebuah peperangan yang baru atau pertempuran yang baru. Yosua dipersiapkan Tuhan untuk dia memasuki sebuah pengalaman yang baru. Yosua dipersiapkan Tuhan untuk dia boleh melihat bahwa akan ada masalah-masalah yang baru, tantangan-tantangan yang baru. Tetapi di dalam perjalanan yang ada, yang akan dilalui mereka, Yosua akan menerima tuntunan yang baru. Akan menerima pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Kekuatan Tuhan selalu baru, kasih Tuhan selalu baru. Saya percaya bahwa kalaupun tahun ini bukan merupakan sebuah pengalaman yang mudah atau perjalanan yang mudah, kita perlu yakin bahwa God's provisions, God's blessing, God's breakthrough, God's miracle itu available for every one of us. Ada amin? Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kita tidak tahu semua. For sure that we know that we are not sure about our future, what will happen in politics, in the world and everything. But one thing that we are sure is about the words of God. Satu hal yang kita pasti, kita yakin yaitu firman Tuhan. Unexpected things can happen. Jadi hal yang tidak terduga itu bisa terjadi ya. Wah, ini orang Kristen katanya kalau ikut Tuhan diberkati. Tapi kok ternyata begini, begitu. Ternyata mengalami hal yang buruk. Why bad things happen to good people? Oh, orang bilang begitu. Well, saudara dikasih Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk kehidupan kita. Ada amin?
Oke, untuk itu kita perlu mempersiapkan diri kita. We need to be equipped, we need to be prepared for the next journey ahead of us. Kita ini harus benar-benar persiapkan diri kita. Awal tahun ini kita persiapkan diri kita untuk kita masuk ke dalam perjalanan 2016 ini. Saya selalu melihat kalau saya pelajari tentang sebuah persiapan, bagaimana seorang tentara itu dipersiapkan. Semakin berbahaya misi yang dia miliki, yang diberikan kepada dia, perlengkapannya itu akan semakin luar biasa. Betul? Wah, kemarin saya nonton lagi tuh di American Sniper. Wah, sayang sekali. Ini orang luar biasa sekali karena the best sniper in the history of the United States. Ternyata setelah pulang ke rumah, in the homeland, malah dia ditembak oleh temannya sendiri itu waktu dia lagi tolong. Tapi ini sniper luar biasa sekali. Navy SEALs, kemudian naik lagi sampai yang udah paling top banget. Itu ketika dia pergi ke medan perang, dia senjatanya ada 2 minimal. Yang sama dengan tentara yang bersama-sama dengan dia, laras panjang, tapi di belakang dia ada lagi yang senjatanya larasnya lebih panjang lagi. Karena itu yang untuk sniper dia begitu. Belum kita nempel banyak macam-macam di sini. Itu di kantong-kantongnya bukan mangga, rambutan, segala macam gitu ya. Biar kalau lapar. Itu tuh kalau saudara pelajari mungkin kalau mereka satu orang ini masuk ke hutan, dia akan survive karena di pahanya kah ada makanan, bisa 1 biskuit buat sehari. Saya tahu karena saya pernah punya teman anak tentara dikasih 1 biskuit begitu waktu kuliah, itu seharian nggak akan lapar loh. Makan 1 hari, itu available kok kalau mau beli di Amazon ada banyak. Jadi buat puasa boleh juga ya. Karena kandungannya tinggi, jadi tentara cuma makan sedikit udah dia fokus aja perang. Tapi saudara lihat begini bahwa seorang tentara dia dipersiapkan luar biasa. Dan negara tidak akan mengirim orang yang belum siap. Karena mereka akan mati di tempat peperangan. Itu sebelum satu orang mencapai sebuah posisi, itu kelasnya berapa bulan, trainingnya berapa lama, biaya yang dikeluarkan berapa banyak. Malah saya dengar itu untuk menjadikan satu orang Navy SEAL itu negara keluarkan bisa bukan ribuan lagi, puluhan ribu bahkan bisa jutaan dolar. Kalau dihitung untuk jadi satu Navy SEAL. Bahwa itu kan semakin sedikit ya orangnya. Kalau dihitung dari trainingnya, yang ngelatihnya, equipmentnya, teknologinya semuanya dibagi-bagi itu satu orang mahal sekali. Tapi kenapa? Kenapa dilakukan seperti itu? Supaya ketika mereka berada di medan perang, ketika mereka berada di tempat pertempuran, mereka adalah orang-orang yang siap. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika musuh ada. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, kapan mereka sembunyi, kapan mereka lari, kapan mereka menembak, kapan mereka diam, kapan mereka mungkin menahan nafas dan lain sebagainya. Persiapan, mereka dipersiapkan begitu rupa. Dan saya mau ajak setiap saudara di tempat ini untuk kita benar-benar bersiap-siap, be ready. This is still in the second week of 2016. Let's be ready. We need to prepare ourselves, we need to equip ourselves. So we are ready. When the challenges, when all of the problems comes into our life in the future. Kita mesti siap jadi orang-orang yang luar biasa. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita lihat kemudian ayat yang ketiga dan keempat. Firman Tuhan katakan seperti ini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar yaitu sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu menjadi daerahmu. Tuhan katakan, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, just as I promised to Moses. Saya kasih Tuhan tidak lupa dengan janji Dia. Tuhan tidak lupa akan rencananya untuk kehidupanmu. Tuhan menyatakan rencananya untuk kehidupanmu, berkatnya. Engkau menerima pernyataan Tuhan. Tapi kenapa sampai hari ini saya seolah-olah belum menerimanya? Saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Engkau harus memegang apa yang menjadi perjanjian Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa hambaku sudah mati, tetapi aku akan memberikan kepadamu apa yang kau injak. Setiap tanah yang kau injak, itu akan menjadi milikmu. Saya berdoa bahwa ada tanah-tanah yang kita injak pada tahun ini. Mungkin itu pekerjaan baru, mungkin pernikahanmu, dan banyak hal, kemanapun kau pergi, engkau akan membawa berkat di sana.
Selain kau membawa berkat, engkau akan diberkati Tuhan di sana. Pekerjaan tanganmu, kehidupanmu akan diberkati oleh Tuhan. Ada amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, so the next one, we need to be ready. First tadi be ready, kita be ready for battle. Be ready, equip yourself, prepare yourself. And then the second one, this is something that we really need to be ready. Also, we need to be ready for a new blessings in our life. We need to be ready for a new favor from God. Berkat itu mesti siap loh. Untuk menerima berkat itu jangan salah. Tuhan tidak asal menyatakan berkatnya gebluk begitu ya. Kalau engkau tidak siap, Tuhan tidak akan menyatakan berkatnya kepadamu. Saudara lihat, saya kasih contoh yang simple. Ini kemarin saya ketemu beberapa orang, terus kita ngobrol gitu ya. Ini lagi musimnya Powerball ya. 900, not thousand loh. Million dollars jackpot. Wah, langsung jangan pada beli, awasnya nanti pulang dari sini. 900 million, aduh saya udah gak kebayang tuh. Kayak di otak saya nolnya berapa, udah dikerupiahin pasti berapa ya, 12 kah gitu, 16 gitu, 15. Gak kebayang, $1 million aja saya bayangkan, waduh kayaknya udah bisa beli rumah buat berapa, saudara mau apa gitu. Itu semua orang jadi saudara buat kita kan langsung. Ingat gak gue pernah ketemu, kita ada hubungan saudara loh. Kita PKK, PA, mama, PA ini, nah nyambung gitu. Pokoknya semua jadi saudara. Saudara lihat, saudara baca deh. Coba cari di Google ya. Persentasenya orang yang dapat lotre itu setelah berapa bulan atau berapa tahun kehidupannya hancur. Apakah dia mati, apakah keluarganya hancur, dan lain sebagainya, dan uangnya habis. Nah, oke, ini contoh yang istilahnya, karena banyak kali orang juga tidak siap menerima uang yang banyak. Tiba-tiba saudara terima uang gebluk begitu ya, banyak. Mau diapain, bingung juga. Culture shock, segala dibeli, nggak tahu mau ngapain, sampai udah nggak tahu lagi apa yang mau dibeli, bingung kan. Begitu. Nah, untuk berkat Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan berkatnya kepada kita kalau kita tidak punya kapasitas untuk menampung berkat Tuhan itu. Saya kasih contoh sederhana, saya nggak akan beliin anak saya sepeda motor atau kasih dia mobil yang bagus, karena dia belum bisa nyetir motor dan nyetir mobil. Kalau dia naik motor, nanti akan jatuh tentu. Gitu. Minta-minta, kapan saya punya motor? Nanti dulu, tenangannya masih jauh. Kadang-kadang suka kejauhan, belum kesana suka kamari. Nah, anak kecil suka macam-macam gitu. Oh belum kesana suka kamari, gitu, jauh. Tapi saudara lihat, we need to be ready, we need to prepare ourselves so we can contain God's blessing in our life. Kita mesti siapin kapasitas kita, karakter kita. Ini bukan hanya tentang keuangan, tapi apakah Tuhan siap kalau Tuhan percayakan orang-orang baru dalam kehidupanmu? Apakah engkau siap kalau Tuhan percayakan pelayanan yang baru dalam kehidupanmu? Apakah engkau siap dalam banyak hal ketika Tuhan mau memberikannya itu kepadamu? So be ready for battle, be ready for a new journey, and then be equipped, be prepared, and then be ready for a new blessings. Bukan hanya blessing saya percaya, tapi blessings will come upon this church. Yang kedua, kita lihat, we need to be strong and then we need to be courageous. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kita lihat terlebih dahulu dari ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan seperti ini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. So, no man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses. Ini firman Tuhan luar biasa. Seperti bagaimana aku menyertai Musa, so I will be with you. Aku akan juga menyertai engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, musim boleh berganti. Keadaan boleh memberikan tantangan yang luar biasa. Tapi seperti kita tadi nyanyikan bahwa aku tidak akan lupa akan kesetiaanmu Tuhan. I will never forget about your faithfulness. What you've been doing until today, I will never forget. Bahwa ada banyak mujizat, ada banyak penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ingat kembali. Dan Tuhan ini mau ingetin Yosua. Karena Tuhan tahu, Tuhan sedang mempersiapkan Yosua untuk dia memimpin bangsa Israel. Tuhan sedang seolah-olah bilang gini, perjalanan kamu ini gak gampang loh. Ini bukan, this is not a walk in the park gitu ya.
sama istri, sama anak gitu, main, lihat pantai begitu, enak gitu, ada tukang es, jalan-jalan. Tapi ini perjalanan yang baru, mesti ngelintasin sungai, mesti bikin perahu dulu kah, nggak tahu mesti berenang atau gimana. Saudara bisa bayangkan nih ribuan orang kali melintasi sungai ya, yo lintasin sungai gitu kan, wah nggak gampang. Tapi Tuhan sedang persiapan Yosua, bahwa aku akan menyertai engkau di dalam perjalananmu. Aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin ini sebuah perkataan profetik buat saudara. Kalau engkau mengalami tantangan di tahun ini, engkau boleh ingat firman Tuhan ini. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Aku menyertai kamu, seperti aku menyertai nabi-nabi, menyertai hamba-hambaku. Bahkan aku menyertai engkau seperti di masa-masa lalu di dalam kehidupanmu. So, dalam setiap keadaan, kita ingat janji Tuhan. Kita ingat bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Jehovah Rafa. Tuhan menyembuhkan, Tuhan mencukupi, Tuhan menyelamatkan setiap kita. Itu yang menjadi janji Tuhan. Awal tahun ini kita masuk dengan satu iman, dengan satu keyakinan, conviction bahwa ya Tuhan ada bersama dengan saya. Saya mungkin nggak tahu apa yang terjadi besok, minggu depan, bulan depan, 6 bulan ke depan. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan bersama dengan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ada amin? Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, be strong and be courageous. Ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan seperti ini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, bagian yang pertama aja dikatakan begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. So Tuhan katakan 2 kali, be strong and of good courage. And then verse 7, God says once again, only be strong and very courageous. Tuhan sampai katakan 2 kali loh. Bahkan yang kata kedua itu ditambahkan very courageous. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi anakku kuat nih, be ready, be strong, kuat di dalam hatimu. Jangan punya mental yang lemah gitu. Saudara bisa bayangkan sebenarnya kita tahu bahwa ketika Tuhan memperkatakan sesuatu, Tuhan punya maksud, betul ya. Tuhan punya tujuan. Setiap firman Tuhan itu Tuhan punya rencana. Dan kalau Tuhan mengatakan seperti ini, berarti Tuhan tahu apa yang akan terjadi kepada kehidupan Yosua. Hey, be strong and be very courageous. Pernah gak terpikir bahwa kenapa Tuhan mengatakan seperti ini ya? Kenapa Tuhan tidak katakan, hey, be happy and be joyful, gitu? Because this is like you are lagi di Daktur di Boston gitu. Kamu akan seneng loh, pemandangan bagus, nanti lewat sungai gitu. Kan kalau kita ada yang liburan gitu, oh bagus pastor, ke Lancaster gitu, bagus, enjoy gitu. Mau ke Daktur saya belum pernah sih. Oh itu enak, oh, ke sungai, nanti ke jalan lagi, keliling kota, itu bagus gitu. Nikmati ya, enjoy, have a good life, have a good day gitu. Enjoy your trip, enjoy your vacation. Tapi Tuhan gak bilang begitu loh. Tuhan gak bilang enjoy your vacation ya, enjoy your journey, enjoy your life. Tapi Tuhan bilang be strong and be very courageous. Be strong and be very courageous. Saudara, perjalanan kehidupan tidak selalu mudah. Hidup tidak selalu mulus. Pekerjaan, pernikahan mungkin tidak semulus dari yang kita bayangkan. Tapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Be strong and be very courageous. Kuatkan hati, jangan lemah hati. Miliki mental yang kuat. Saya berdoa supaya tahun ini kita boleh masuk ke dalam kedewasaan yang lebih lagi, di mana kita udah nggak berjuang lagi tuh dengan kesinggungan gitu. Digosipin orang, kita jadi sedih gitu. Langsung mengurung diri, nggak ke gereja, nggak ke komsel, nggak ke kersel gitu. Tapi kita naik level lebih lagi. Mental kita harus mempunyai mental yang kuat. Teguhkan hati, berani, pegang kepada perjanjian awal bahwa Tuhan yang menyatakan visinya, Tuhan yang akan menyertai setiap kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Be strong and be very courageous. Firman Tuhan katakan lebih lagi bahwa aku yang telah memilih engkau, bahwa engkau yang akan memimpin bangsa Israel. Saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan di tempat ini, engkau boleh menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Engkau akan menjadi berkat buat orang-orang lain.
bahwa Tuhan akan memangkai engkau lebih lagi sehingga lewat kehidupanmu orang boleh diberkati. Engkau adalah menjadi Yosua yang baru pada tahun 2016 ini. Bahwa lewat kehidupanmu apa yang kau lakukan, sinar Tuhan itu ada di sekelilingmu, hadirat Tuhan mengikuti engkau, dan ketika engkau bertemu orang, engkau menginjak tanah yang baru, berkat Tuhan boleh turun di sana. Be strong and be very courageous. Ingat perjanjian Tuhan, ingat perkataan Tuhan, ingat visi yang daripada Tuhan, ingat siapa dirimu, ingat siapa yang bersama-sama dengan engkau, ingat apa yang Tuhan telah berikan kepada engkau. Bahwa engkau adalah berharga di mata Tuhan, engkau memiliki rencana Tuhan, Tuhan berserta dengan engkau, dan Tuhan memberikan setiap perlengkapan yang kau perlukan untuk menggenapi rencananya. Sedikit saya mau tambahkan, kadang-kadang kalau kita dengar tentang visi begitu ya, tentang visi gini, pastor kalau gitu visi saya apa ya? Well, ya engkau yang harus tanya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, visi saya apa nih? Gitu. Karena itu adalah spesifik untuk kehidupanmu. Tapi ada satu firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 16 ayat ke-12, firman Tuhan katakan begini, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini sebenarnya tidak bicara tentang uang. Harta ini berbicara tentang sebuah hal yang berharga. And the most precious thing, I believe, is a vision. Without vision, my people perish. Kalau engkau belum mengerti, engkau sedang mencari dan terus berdoa akan visi pribadimu, setia terhadap visi orang lain. Setia terhadap visi pemimpinmu. Saya mau katakan seperti ini, dengan mantap. Setia kepada apa yang Tuhan katakan untuk gereja ini. Maka Tuhan akan membawa engkau akan menemukan visimu. Tuhan akan memakai engkau luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir. Tadi yang pertama, be ready. Yang kedua, be strong and be courageous. Be very courageous. Yang berikutnya, let's be in the words of God. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, saudara boleh perhatikan Alkitab saudara, ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan seperti ini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan bertindaklah hati-hati. So, be careful. Ini dalam English Standard Version dikatakan seperti ini. Being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Saudara, saya mau ajak untuk kita berpikir sedikit ya. Di ayat yang ke-7, Tuhan bilang begini. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kamu bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Renungkanlah firman siang dan malam, supaya dari firman Tuhan engkau akan bertindak hati-hati. Saudara bisa dapat ya. Tadi dikatakan bahwa yang ke-7, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, biarlah firman Tuhan itu yang menuntun setiap tindakanmu. Coba next slide, saya tulis enggak ya? Berikutnya. Next slide lagi. Oke, ini ayat ke-7 dan ke-8. So let us act in accordance to the words of God, and then also let the words of God guide our action. Biarlah tindakan kita itu sesuai dengan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam setiap tindakan kita. Ini dua hal yang berbeda. Jadi maksudnya begini, kalau kita mau bertindak, biar kita make sure bahwa tindakan kita itu sesuai loh dengan firman Tuhan. Engkau mau bertindak sesuatu, mau berkata-kata, ini bohong gak ya? Ini gosip gak ya? Benar gak ya? Check and balance sama firman Tuhan. Sesuai tidak dengan apa yang menjadi prinsip daripada firman Tuhan. Tetapi kemudian kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita kembali kepada firman Tuhan. Nah, saudara, seringkali memang ada banyak keputusan yang harus kita ambil. Apalagi ke depan. Ada banyak tindakan yang harus kita ambil ya. Dan ada masa di mana kita tidak tahu nih harus bertindak seperti apa. Jujur ya. Buat setiap kepala rumah tangga baru belajar
yang baru menikah pasti kan awal-awal semuanya kita mengalami, ini sekarang punya istri nih, nanti punya anak nih, ini mesti gimana ya? Ada baby doesn't come with a manual, ini mesti gimana nih? Gitu kan. Every baby is different. Gitu. Contohnya seperti itu harus diapain ya, harus bagaimana? Masuk pekerjaan baru, ke lingkungan baru dan lain sebagainya, ini saya harus bagaimana? Ketika engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan, engkau kembali firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman untuk apa yang akan engkau lakukan. Saudara bisa dapat? Jadi waktu kita bertindak, tindakan kita sesuai dengan firman, dan kalau kita tidak tahu bagaimana kita bertindak, kita kembali kepada firman, supaya firman itu yang menuntun tindakan kita. Nah, firman ini mengajarkan juga sebenarnya sebuah prinsip daripada kesuksesan menurut firman Allah. Ada paradigma yang salah yang ya kurang betul, kurang pas. Bahwa kalau orang mau sukses itu harus pintar katanya. Ya betul, saya setuju. Orang sukses harus berwibawa, harus punya uang yang banyak. Gitu. Wah semakin banyak kayaknya sukses gitu. Harus jadi bos. Kalau udah jadi bos, udah punya karyawan, wah sukses ya sekarang ya. Udah punya bisnis ya. Enggak tahu aja pusingnya seperti apa yang punya bisnis ya gitu. Punya karyawan enak ya, gaji-gaji orang gitu. Ya enggak gajinya pakai apa itu kan, bukan pakai daun gitu kan, mesti dipikirin. Gitu. Atau ya kamu bisa ngatur atau bisa mengendalikan orang, luar biasa gitu. Tapi saudara, ayat 7 dan ayat 8 mengajarkan bahwa kunci daripada sebuah kehidupan yang sukses adalah kehidupan yang mentaati firman Tuhan. Saya akan terangkan lebih lagi begini. Dalam ayat ini sebenarnya menarik bahwa Tuhan katakan kepada Yosua, kamu jangan lupa, kamu jangan kamu bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Kamu taat kepada firman. Dengan bahasa sederhana begini, Tuhan katakan, kamu taat kepada firman, maka kamu akan berhasil. Oke, bisa tangkap ya? Kamu taat kepada firman, kamu akan berhasil. Sementara kita sebagai orang Kristen seringkali, apa hubungannya ya firman Tuhan dengan saya menjadi sukses? Saya taat firman, kok nggak sukses-sukses? Dalam prinsip orang bisnis mungkin saya harus belajar untuk mengendalikan orang, untuk mempengaruhi orang, baru saya akan bisa menjadi sukses. Saya harus belajar untuk memperlengkapi diri di gimana saya bisa mengatur orang supaya saya bisa menjadi sukses. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa untuk engkau menjadi sukses, bukan engkau mengendalikan orang, tetapi engkau justru dikendalikan oleh seorang pribadi, Yesus lewat firman-Nya. So, tahun ini kita mau masuk lebih lagi, make sure bahwa the idea about success is not because of we have so many employees, for example, atau we can control so many people. The higher our position, that means that the higher not just the salary, but it means that I can control so many people. I have banyak anak buah gitu. Oh, saya jadi supervisor, sukses gitu. Kadang-kadang orang suka bilang kan kalau punya teman gitu, mungkin sudah pernah ketemu di Facebook, wah sukses ya di Amerika gitu. Begitu. Wah sukses ya udah punya mobil sekarang. Standar sukses kan udah punya mobil, udah punya rumah gitu. Wah sukses ya sekarang begini-begini dan lain sebagainya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat kembali bahwa kesuksesan bukan dari apa yang kita punya dan apa yang kita lakukan. Tetapi kesuksesan itu adalah ketaatan kita akan firman Tuhan. Tuhan ingatkan kembali kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ayat 7 dikatakan bahwa supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 dikatakan pada akhirnya, sebab dengan demikian perjalananmu itu akan berhasil dan kau akan beruntung. Kuncinya apa? Merenungkan firman. Kuncinya kita kembali kepada firman Tuhan. So be in the words of God. This is the message that we will preach every Sunday. For us to be in the words of God. Untuk kita harus kembali kepada firman Tuhan. Karena itu yang menjadi kunci. So right now in front of us we have choices. Kita punya pilihan. Tuhan katakan kepada Yosua, oke, ini pilihanmu. Renungkanlah, meditasi, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, engkau akan beruntung. Ini seperti udah jalan yang Tuhan berikan. Kalau engkau mau berhasil, engkau mau beruntung, engkau mau sukses dalam perjalananmu, ikut apa yang menjadi firman Tuhan. Terlebih lagi buat setiap kita, saudara yang kasih Tuhan, bahwa engkau mau berhasil, engkau mau beruntung, engkau mau diberkati Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan itu tidak susah,
Tuhan tidak menahan berkat-berkatnya untuk orang yang setia kepada firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat 105, firman Tuhan katakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saudara bisa bayangkan ya kalau kita tidak punya lampu, malam-malam lagi mati lampu, tidak ada lampu, wah pasti jalannya jeduk, ini kemana nih? Nubruk-nubruk begitu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2016, tapi kita punya firman Tuhan yang menjadi terang kita, yang menuntun kaki kita, pelita kita. Saya suka bahwa pelita itu kan gampangnya lantern ya, Petromax lah gitu. Oh lantern agak begitu Petromax langsung ngerti semua. Lantern itu kan cuman menyinari berapa? Semeter, 2 meter, 3 meter. Ya Petromax pakai minyak tanah lebih gede sedikit lah. Tapi firman Tuhan katakan bahwa firmanku itu adalah pelita. Enggak dibilang senter, enggak dibilang lampu mobil. Maksudnya engkau mungkin tidak bisa melihat jauh gitu. Firman Tuhan mungkin tidak bisa membawa kita untuk melihat, wah kayaknya jelas perjalanan saya. Oh hati-hati di situ ada lubang, ada sungai, saya mesti loncat, ada batu dan lain sebagainya. Tapi dikatakan firman Tuhan itu pelita. Pelita itu kita bawa, kita bisa melihat sekelilingnya. Oh baru kita jalan. Begitu kita lihat maju, kita terbuka lagi, diterangi lagi jalan berikutnya. Oh ada lubang, kita mesti ke sini. Oh kita mesti ke sini. Apa yang kita lakukan? Tetapi firman Tuhan itu yang akan menuntun langkah demi langkah dari kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan justru membawa kita untuk mengalami Tuhan lebih lagi. So saudara yang kasih Tuhan, this is a starting point for us. Ini awal tahun 2016 dan awal itu penting ya. Awal itu penting, start itu satu posisi yang penting. Kalau saudara mau atau saudara punya Netflix ya, kalau punya Netflix atau bisa nonton, coba saudara cari tentang siapa itu pelari paling cepat sekarang di dunia ini, yang dari Usain Bolt ya, Usain Bolt. Cari deh, itu tentang biografi dia. Dia luar biasa, the fastest man in the world katanya begitu. Tapi ada satu kali dia gagal juara, dia didiskualifikasi. Karena ternyata asosiasinya itu merubah peraturan. Kalau sebelumnya kalau orang salah start, belum ditembak, udah loncat duluan, startnya diulang, ngumpul lagi gitu. Tapi peraturan yang baru, begitu salah start, dia loncat duluan, itu otomatis diskualifikasi. Wah dia udah latihan lama sekali, dia udah latihan, wah luar biasa, itu dia hanya latihan untuk 10 detik itu aja, saudara bisa bayangkan deh. Bertahun-tahun dia habiskan waktu di gym, pagi-pagi dia bilang, aduh sebenarnya orang tuh nggak tahu, juaranya enak. Tapi begitu bangun pagi, it feels like you don't want to do anything. Karena melakukan hal yang sama, latihan lagi, dan latihan lagi. Hanya kesempatannya 1 kali di Olimpiade, dan hanya untuk 10 detik itu aja gitu, lari 100 meter. Suatu saat dia lari, karena udah ya salah ternyata dia duluan. Dia diskualifikasi, wah dia nyesel sekali, dia pukul-pukul ke tembok dan ke belakang, dia buka bajunya, udah gitu dia keluar, sampai bahkan manajernya itu tidak bisa temukan dia gitu. Ini kemana nih orang nih? Kemana? Semuanya nyariin dia gitu. Kenapa? Karena dia salah start. Karena salah start, akhirnya bubar semuanya. So, ini merupakan satu start yang baik. Saya mau ajak setiap kita seperti ini, bahwa kita akan mulai besok ya tepatnya untuk kita mengambil waktu berpuasa bersama-sama. Gitu. 2016 kita let's start with our first fruit that we ask as we pray and as we fast for God to bless our journey in 2016. Kita berdoa, kita berikan diri kita untuk kita boleh semakin tajam lagi mendengar suara Tuhan. Biar cluttered yang banyak mungkin di pikiran kita, dalam kehidupan kita, dan lain sebagainya itu tersisihkan dan kita boleh fokus kembali apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saya. Saya sungguh percaya bahwa sungguh kita perlu menajamkan ya, kampak kita nih, dan ini adalah waktu yang baik. Let's start with our prayer again. Let's start with reading the Bible again. Let's start by fasting again. So I believe, I pray that this 2016 will be an exciting journey with God. Perjalanan yang menarik bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin ada yang tidak baik, tetapi itu menjadi hal yang menyenangkan. Yang kita tahu pasti bahwa Tuhan bersama dengan kita. Ada amin? Siap
melanjutkan 2016 ya. Siap nggak siap harus melaju, tapi kita tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur buat firman Tuhan pada sore hari ini. Hamba-Mu berdoa biar firman ini boleh meresap dalam hati setiap jemaat Tuhan. Boleh tertanam dalam, bukan hanya di dalam pikiran kami Tuhan, tapi jauh di dalam roh kami. Sehingga sungguh dalam perjalanan kami di tahun 2016 ini, kami tahu dan yakin betul, kami boleh menjadi pribadi yang siap. Kami boleh menjadi pribadi yang benar-benar berada di dalam posisi yang benar. Bahwa Tuhan bersama dengan kami, Tuhan yang mempersiapkan kami, Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang akan menuntun kami, Tuhan yang memperlengkapi kami, dan Tuhan yang akan membawa kami untuk kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami mau yakin Tuhan, sore hari ini, dan kami mengucap syukur, kami terima janji firman Tuhan, kami terima berkat Tuhan, kami terima berkat penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, provision, pernyataan yang daripada Tuhan, pernyataan firman Tuhan, di dalam kehidupan kami sepanjang 2016. Kami percaya Tuhan, saat kami boleh terus taat kepada firman Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, boleh ada berkat Tuhan yang boleh turun ke dalam perjalanan setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Sungguh hamba-Mu berdoa biar firman ini boleh menjadi satu dasar yang kuat dalam setiap pribadi Tuhan di jemaat ini. Bahwa kami akan masuk, melangkahi, menapaki hari-hari kami bukan dengan takut dan gentar, tetapi dengan satu keyakinan bahwa ada perjalanan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan kami mau terima janji firman Tuhan, setiap tanah yang kami injak, setiap pekerjaan yang kami boleh sentuh Tuhan, ada berkat Tuhan di sana. Itu boleh menjadi berkat buat orang lain dan juga boleh membawa berkat bagi kemuliaan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dimeteraikan firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. 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 Kita akan